Tak main-main depak 6 menteri sekaligus. Jokowi bersihkan kabinet dari para pengkhianat. Sudah sampaikan kan kemarin, tadi malam sudah saya sampaikan. Masa saya ulang lagi. Yang jelas hari ini adalah Rebu Pon. Bapak Presiden itu kan adalah komandan. Kami menteri ini adalah pembantu. Yang namanya pembantu pasti ada penilaian dari bosnya. Dan yang tahu menilai siapa nilai berapa itu hanya bos aja, Bapak Presiden. Kami sesama sopir angkot nggak boleh saling mendahului dan nggak boleh saling menilai. Saya kan belum tentu juga bagus juga, masa saya harus menilai yang lain. Nggak tahu ada isu reshuffle. Masa? Ya, saya malah nggak tahu, karena saya menterinya ngurus investasi, tiap hari mikirin investasi, sampai isu-isu itu saya nggak. Ya, Pak Jokowi itu menurut saya adalah Presiden Indonesia yang paling luas hatinya. Nggak ada sedikit pun terlihat sebagai seorang yang otoriter, seorang yang keras kepala dan nggak mau ngikutin atau nggak mau dengar nasihat dari orang lain. Sangkainya begitu. Nggak ada sedikit pun terlihat sebagai seorang yang seperti itu. Khas pribadi Jawa lah. Udah Jawa Solo pula. Halus dan berbudi sekaligus punya ketegasan dalam bersikap. Nah, dulu itu ketika partai-partai diajak berkoalisi di 2019 misalnya ya. Diajak berkoalisi untuk mendukung pemerintah maksudnya, atau biasa disebut berkoalisi politik ya, tentu ada syarat dan ketentuan. Meskipun nggak tertulis, sebut saja namanya norma berpolitik dalam koalisi. Nih, partai besar tuh seperti PDIP, Gerindra, Golkar, itu sampai sekarang terbukti loyal mereka itu. Loyal. Terbukti loyal dan serius dalam melakoni peran mereka sebagai partai pendukung pemerintahan. Bahkan sampai hari ini belum ada cerita partai-partai itu keluar dari barisan istilahnya, out. Belum ada, baik partainya atau menteri-menterinya dan elit-elitnya. Kalau toh ada misalnya seperti Fadli Zon dari Gerindra, ya itu cuma asap lah. Isu reshuffle kabinet kerja Presiden Joko Widodo kembali mengemuka dan langsung menyedot perhatian publik sebab perombakan postur kabinet kerja ini disebut-sebut sebagai imbas dari manuver politik yang dilakukan Surya Paloh dengan mencapreskan Anies Baswedan yang selama ini oleh banyak pihak dianggap sebagai tokoh antitesis Jokowi. Bahkan reshuffle kali ini disebut-sebut bakal menyasar semua menteri dari Nasdem. Di tengah hangatnya isu perombakan kabinet itu, publik kembali dihebohkan dengan sebuah kabar yang menyebut kepala negara telah mendepak 6 menterinya sekali karena dianggap tak becus bekerja. Informasi itu beredar luas di media sosial Facebook belakangan ini. Tak main-main, Presiden Jokowi copot 6 menteri sekaligus. Demikian judul video yang beredar luas di media sosial. Tak hanya pada judul, pembuat video tersebut juga menyertakan kalimat bombastis pada thumbnail video dengan menyebut setengah lusin menteri yang dipecat Jokowi itu adalah para pengkhianat. 6 menteri dicopot, Jokowi bersihkan kabinet dari pengkhianat. Demikian bunyi keterangan tersebut. Kendati video ini sukses menyedot perhatian publik dari penelusuran, terdapat ketidaksesuaian antara narasi pada judul serta isi video. Dalam video yang beredar tersebut justru membacakan sebuah artikel yang pernah ditayangkan oleh tribunnews.com pada 26 Desember 2022. Artikel itu berjudul "Isu reshuffle kabinet kembali menguat, ini daftar 6 menteri yang dicopot Jokowi di periode kedua". Dari penjelasan di atas diketahui bahwa postingan video Facebook itu adalah informasi menyesatkan alias berita hoax, sebab tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Jokowi mencopot 6 menterinya. Di tengah isu reshuffle kabinet akan dilakukan besok Rabu Pon 1 Februari 2023, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri dan pejabat negara ke Istana Negara Jakarta. Namun di antara beberapa menteri dan pejabat negara yang hadir di istana pada Selasa 31 Januari tak tampak batang hidung 2 menteri Nasdem, Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar. Terkait kabar reshuffle pada Rabu Pon besok, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menolak membocorkan rencana reshuffle kabinet. Pramono Anung menegaskan kalaupun dirinya tahu kapan reshuffle akan dilakukan, ia tak akan membocorkannya kepada publik. Yang jelas katanya ia akan menemani Jokowi pergi ke Bali pada Rabu sore besok. Bahlil Lahadalia juga terlihat datang saat Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara. Senada dengan Zulhas, Bahlil tak tahu soal evaluasi kinerja para menteri. Ia mengatakan perkara evaluasi kinerja hanya diketahui oleh Presiden.